judulnya? Gimana kalau judulnya cerita rakyat Dimas Blingging? Boleh. Yuk kita mulai. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila sebagai pemimpin diskusi. Saya Putri sebagai pembaca dongeng. Saya Fitri sebagai pencari bahasa. Saya Nabila sebagai pencari nilai moral. Saya Ramdan sebagai penanya kritis. Saya Habil sebagai penjawab pertanyaan kritis. Dan saya Sipa sebagai penyampaian amanat. Kami dari kelompok 2 akan membacakan cerita yang berjudul Dimas Blingging yang akan dibacakan oleh pembaca dongeng yaitu Putri. Baik, terima kasih Naila. Saya akan membacakan dongeng Dimas Blingging. Alkisah pada Cerita rakyat Dimas Blingging. Alkisah pada masa penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Dimas Blingging. Ia dikenal bukan hanya karena kecantikannya yang luar biasa, tetapi juga karena kesaktian dan keteguhan hatinya dalam menjaga kehormatan. Dimas Blingging adalah sosok yang taat. Kecantikannya tersebar luas hingga terdengar oleh para raja dan pangeran dari berbagai negeri. Banyak pelamar yang datang membawa emas dan permata, namun Dimas Blingging selalu menolak dengan halus. Ia tidak ingin pernikahan yang didasari hanya oleh nafsu atau kekuasaan. Suatu ketika, seorang pangeran yang sakti namun angkuh merasa terhina karena penolakannya. Pangeran tersebut mengarahkan pasukannya untuk memaksa Dimas Blingging tunduk. Terjadilah pengejaran yang hebat. Dalam pelariannya, Dimas Blingging sampai di sebuah daerah yang terpenuhi oleh Blingging. Karena terdesak dan tidak ingin jatuh ke tangan orang yang tidak ia cintai, Dimas Blingging memohon pertolongan kepada Tuhan. Ia bersemedi di bawah pohon belimbing yang rindang. Dengan kesaktiannya, ia seolah-olah menyatu dengan alam. Konon, di tempat persembunyiannya itu, ia menghilang secara misterius. Hayang yang meninggalkan harum bunga belimbing yang semerbak. Para pengejarnya hanya menemukan hamparan pohon belimbing yang berbuah lebat, namun tidak bisa menemukan sang putri. Tempat tersebut kemudian diyakini sebagai asal-usul nama daerah atau desa yang berkaitan dengan nama beliau di Indramayu. Saya akan kembalikan kepada pemimpin diskusi. Selanjutnya pencarian bahasa yang akan dibacakan oleh Fitri. Baik, terima kasih Naila. Di sini saya akan membacakan pencari bahasa. Kota arkais atau kuno menggunakan kata-kata seperti alkisah, kesaktian, takluk, persembunyian, mangkat, atau mahyak. Kata sifat deskriptif. Banyak yang menggunakan kata sifat untuk menggambarkan karakter seperti cantik jelita, angkuh, teguh pendirian, dan halus budi. Majas metafora menggambarkan kecantikan atau situasi dengan perumpamaan alam. Contohnya, wajahnya seayu sinar bulan, atau menghilang bak di telan bumi. Kalimat naratif religius mengandung unsur kepercayaan dan ketuhanan seperti memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Saya kembalikan lagi kepada pemimpin diskusi. Selanjutnya, pencari nilai moral yang akan dibacakan oleh Nabila. Baik, terima kasih Naila. Saya akan membacakan nilai moral. Menjaga kehormatan, Dimas Blingging mengajarkan pentingnya menjaga harga diri dan prinsip hidup di atas kemewahan materi. Keteguhan hati, menolak sesuatu yang buruk meskipun diancam oleh kekuatan yang lebih besar. Kedekatan dengan pencipta, menunjukkan bahwa saat manusia berada dalam kesulitan yang luar biasa, tempat kembali yang paling utama adalah Tuhan. Saya kembalikan lagi ke pemimpin diskusi. Selanjutnya, penanya kritis yang akan dibacakan oleh Ramdan. Baik, terima kasih Naila. Pertanyaan kritis. Ke-1, analisis motif. Mengapa dalam cerita rakyat Indonesia tokoh perempuan yang cantik seringkali digambarkan harus menghilang atau menjadi tanaman atau benda untuk menghindari pemaksaan pria? Apa yang ini katakan tentang posisi perempuan di masa lalu? Kedua, kritik budaya. Apakah tindakan Dimas Blingging yang melarikan diri dianggap sebagai bentuk kelemahan atau justru bentuk perlawanan tertinggi karena tidak membiarkan muslimah
tokoh sejarah, penyebar agama atau bangsawan dengan sosoknya sebagai tokoh mitos dalam agenda masyarakat. Saya kembalikan lagi kepada pemimpin diskusi. Selanjutnya, menjawab penanya kritis yang akan dibacakan oleh Hafiz. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kritis. Yang pertama adalah analisis motif. Karena di masa lalu perempuan sering diposisikan lemah dan tidak punya kuasa melawan pria. Menghilang atau menjadi benda melambangkan satu-satunya cara menyelamatkan diri. Ini menunjukkan posisi perempuan dulu masih tertindas dan pilihannya terbatas. Yang kedua, kritik budaya. Itu bukan kelemahan, tapi bentuk perlawanan tertinggi. Nyimas Belimbing menolak tunduk dan tidak memberikan kemenangan pada musuh, meski caranya tidak lewat kekerasan. Yang ketiga, keaslian sejarah. Tokoh sejarah bisa dibuktikan lewat sumber tertulis dan data nyata. Tokoh mitos atau legenda biasanya punya unsur gaib dan simbolis. Nyimas Belimbing lebih kuat sebagai tokoh legenda yang mengandung nilai moral, bukan fakta sejarah murni. Saya kembalikan lagi kepada pemimpin diskusi. Selanjutnya, penyampaian amanat yang akan dibacakan oleh Sifa. Baik, terima kasih Naila. Saya akan menyampaikan amanat. Kecantikan fisik adalah ujian. Milikilah kecantikan batin, keimanan dan keteguhan, agar tidak mudah goyah oleh rayuan duniawi. Jangan memaksakan kehendak kepada orang lain. Keangkuhan dan pemaksaan hanya akan membawa kegagalan dan sia-sia. Seperti sang pangeran yang akhirnya kehilangan jejak sang putri. Alam akan melindungi mereka yang tulus. Keselarasan antara manusia dengan alam dan Tuhan akan memunculkan keajaiban di saat-saat tersulit. Baik, terima kasih. Saya akan mengembalikan kepada pemimpin diskusi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum